Halo teman-teman, Bahas Saham. Kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Nah, seperti biasa, kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu emiten yang menurut saya juga masih memiliki potensi yang cukup bagus ke depannya ya. Nah, itu adalah saham Dimas atau Pura Delta Lestari. Kenapa saya katakan emiten ini bagus? Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas dari teknikal seperti biasa dan juga lanjut ke fundamentalnya. Nah, dengan membahas teknikal dan fundamental, nanti kita akan melihat bersama-sama teman-teman investor, kira-kira prediksi arah saham nanti ke atas apa ke bawah gitu ya, untuk saham Dimas ini. Jadi langsung saja, teman-teman untuk saham Dimas ya. Saham Dimas ini terlihat ya, untuk secara teknikal ini sideways ya, teman-teman, dari periode tahun 2022 bulan Juli sampai dengan periode sekarang di tahun 2004, ya kurang lebih 2 tahunan harga saham ini tidak kemana-mana ya. Nah, untuk memudahkan sih saya coba tarik garis horizontal seperti biasa untuk menentukan titik supportnya ya. Di sini terlihat untuk titik supportnya itu saya yakin ini support kuat di angka 150 ya. Di sini terlihat angka 150 ini pernah menjadi titik support kuat di tahun 2015 dan di tahun 2018 ini dia menjadi resisten ya, resisten yang bersifat sementara atau temporary ini di sini. Nah, kemudian di beberapa periode, kalau di sini saya lihat di periode tahun 2004 bulan Juni gitu ya. Nah, setelah angka 150 ini saya coba tarik satu lagi nih garis support ya teman-teman ya. Saya lihat ini ada kecenderungan menuju ke harga titik supportnya itu di 160 ya. 160 ya. Betul, 160 ya. 160 ini juga pernah menjadi titik resisten ya di sini ya di tahun 2018 dan kemudian ini menjadi titik resisten juga nih di tahun 2020 bulan April ya, pada saat pandemi ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini juga dia pernah mencatatkan tren double bottom ya. Double bottom itu di tahun 2022 bulan Juli dan juga di tahun 2022 bulan 12. Nah, jadi sebenarnya bisa kita simpulkan teman-teman, angka 160 ini kalau saya coba gambarkan ya, di sini saya coba tandain di sini angka 160 ini menjadi titik support sebenarnya, titik support yang ya menurut saya sih cukup bagus ya teman-teman, cukup kuat ya. Di sini juga dia pernah terjadi beberapa kali pemantulan dari angka 160 ini. Tetapi memang entah kenapa di tahun 2024 bulan Juni nih dia jebol ya, nyari angka 160 menuju angka 150 nih. 150 dia breakout kembali menuju harga 160 di beberapa periode atau minggu sebelumnya ini nih teman-teman, di periode di bulan September ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, analisis saya sih, saya bisa menyimpulkan 160 ini juga patut kita perhatikan ya teman-teman ya, karena terlihat ada kecenderungan untuk bertahan nih di sini di angka 160. Nah, beberapa periode nih ya teman-teman, dia selalu bertahan nih di titik angka 160 ini ya, walaupun memang ada kecenderungan nih untuk turun ke angka 150 ya. Kalau saya pribadi sih hajar saja ya teman-teman, hajar beli untuk emiten ini kalau bisa, misalnya dia turun lagi nih ke angka 150. Nah, kalau mungkin teman-teman bertanya apakah bisa turun lagi nih kira-kira ke angka jauh di bawah 150, bisa saja ya teman-teman, karena kalau kita coba lihat ini di angka 125 atau kurang lebih 120 ke 125 ya. 120 ke 125 ini ya bisa terjadi ya, ada kecenderungan untuk terjadi, tapi saya rasa sih cukup sulit ya, cukup jauh, karena angka 160 aja dia sudah bertahan gitu ya teman-teman, karena di sini terlihat ada ya kurang lebih 4 kali dalam beberapa periode dia bertahan di angka 160. Nah, baik, kita lanjut kembali teman-teman. Nah, kalau memang emiten ini dia bertahan di angka 160 ya, apakah ada potensi nih langsung menuju ke angka berapa gitu ya. Nah, ini grafiknya kan secara weekly ya teman-teman. Nah, kita coba lihat grafik secara daily, secara harian, apakah memang ada potensi nih emiten ini untuk peluang menuju ke
harga atas gitu ya. Sangat banyak potensinya teman-teman. Karena apa? Yang pertama di sini emiten ini dia meninggalkan banyak gap atas ya. Yang pertama itu di sini nih, di angka 200-an, 216. Dan kemudian ada satu lagi nih, kalau saya tidak salah di angka 260 nih teman-teman, 260 ke 264. Jadi saya coba tarik saja ini garis horizontal. Ini kan harus ditutup ya. Ya kalau secara teknikal ada yang namanya tutup gap atas dan tutup gap bawah gitu ya. Nah kemudian ini nih, ada satu lagi teman-teman, gap atasnya yang semestinya harus ditutup kurang lebih di angka 218 atau 220 ya. Nah kita coba sini tarik angka 217 saja atau 220 ya. Kita coba tarik ke angka 220. Nah angka 220 dan juga angka 265 ini memiliki potensi bisa ditutup karena dia memang terjadi gap up ya teman-teman ya. Artinya ada gap yang harus ditutup nih ke arah atas. Nah, jadi potensi emiten ini sebenarnya cukup menarik ya. Ya, walaupun memang kita tidak tahu nih time frame-nya untuk menutup gap di atas ini. Tapi yang jelas, kalau kita lihat secara weekly kembali, emiten ini dari harga sekarang sih, saya bisa katakan sih sudah termasuk bottom ya. Sudah termasuk bottom dari emiten ini, harga bawahnya. Kalau kita lihat secara bulanan itu lebih gampang lagi untuk diperhatikan ya teman-teman. Kalau ini di angka 160, kemudian angka 150 tadi titik supportnya. Jadi kalau saya pribadi sih mending sekarang sudah bisa masuk untuk cicil ya teman-teman investor, dan potensi untuk ke atasnya itu potensi gain yang mungkin diperoleh itu cukup menarik ya, kurang lebih ke angka 221 seperti yang saya tarik kembali tadi ya teman-teman. Dan kalau 221 dia ada gap di atas dan juga 265 ya, potensi ke angka 220 saja sudah cukup tinggi ya teman-teman dari harga sekarang. Apalagi kalau misalnya dia bisa turun nih ke angka 150 gitu ya. Nah, apa sih hal yang mendukung teknikal ini gitu ya teman-teman? Kita tidak mungkin hanya berfokus kepada teknikal saja. Nah, sekarang coba kita lihat ya teman-teman, secara fundamental emiten Dimas ini. Untuk emiten Dimas ini, dia sudah mengeluarkan laporan sampai dengan kuartal ketiga. Nah, di kuartal ketiga ini dia sudah mencatatkan laba bersih sebesar 1,1 triliun teman-teman dalam rupiah. Nah, angka ini saya rasa cukup bagus ya. Kalau kita lihat secara grafik di sini, laba bersih dari tahun 2018 dan sampai dengan tahun 2024 ya memang terlihat stagnan ya teman-teman ya. Dan terlihat di sini angka 2019 dan 2020 menjadi pencapaian laba yang paling tinggi. Dan 2024 sih terlihat ada kemiripan atau similarity dari tahun 2022-2023 ya deh. Stagnan di angka 1,2 triliun. Tapi tidak apa-apa. Nah, coba kita lihat ke angka selanjutnya, itu ekuitas dari Dimas. Di sini dia sudah mencapai angka 7 triliun ya. Ya, cukup signifikan kenaikannya. Di sini terlihat ada kenaikan 19%. Nah, ini diakibatkan karena emiten ini tidak membagikan dividen ya. Di tahun 2023, tahun buku 2023, dia cuma membagikan dividen interim kalau saya tidak salah. Sehingga otomatis laba yang ditahan itu akan menambah jumlah ekuitasnya. Nah, dari sisi EPS memang dari 6 tahun terakhir dia sudah lebih tinggi ya. EPS-nya mencapai angka 31, di mana 2019 dan 2020 hanya mencapai 28. Ya memang secara earning per share proyeksi annualnya itu laba bersih dari emiten ini lebih besar gitu ya di tahun 2024 proyeksinya. Kemudian dari sisi utang ya sangat menarik. Dia utangnya itu hanya 11% dari total aset bersihnya. Dan kalau kita lihat dari sisi ROE-nya juga di sini disetahunkan dia mencapai angka 21% ya. Ya memang belum bisa melampaui ROE di tahun 2020. Tapi it's okay teman-teman investor, karena di sini juga sudah cukup tinggi ya ROE-nya ya, 20%, dan emiten ini cukup bagus bisa mempertahankan ROE-nya di beberapa periode atau tahun ke belakang yang juga mencapai angka 20%-an. Nah, itu yang saya suka dari emiten ini. Artinya
ekuitasnya itu sangat efisien dalam menghasilkan laba gitu ya. Sangat efektif juga. Jadi kemampuan emiten ini dengan menggunakan ekuitas atau aset bersih yang ada, dia bisa mencapai 20%-an dari total ekuitasnya. Sangat bagus ya. Nah, kalau menurut analisis saya pribadi, untuk harga wajar emiten ini ya dihargai layaknya di angka 227 gitu ya di sini teman-teman. Harga wajarnya di angka 273. Ya, kita katakan saja di angka 220. Berarti sama persis dengan yang kita prediksi tadi teman-teman. Dia akan menuju ke angka 221 nih. Ya, peluangnya sangat terbuka lebar ya. Ya, tentunya dengan didukung faktor fundamental yang menurut saya juga cukup bagus gitu ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi sih, terserah teman-teman juga apakah memang mau menunggu dia turun ke angka 150 atau mencicil buy di angka 160 juga sudah cukup menarik menurut saya. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai emiten Dimas teman-teman. Kalau teman-teman ada komentar ataupun pendapat lain mengenai emiten ini, boleh di komen di kolom komentar. Saya akan coba juga jawab sebisa saya gitu ya. Akhirnya boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.